Halo semuanya, Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Rona Janatun Anissa. Saya DPP Udara Penata Dauhan. Saya Pramestika Prasta. Kami ingin melakukan praktikum tugas akhir Orpom, yaitu yang pertama, Instalasi hardware. instalasi software. Wawancara ke toko komputer. Oke, Selamat menyaksikan. Oke, kita akan masuk kepada proses Rufus. Yang pertama, kita akan merufus Windows 11 dengan cara klik select pada bagian ini, lalu pilih Windows 11. Otomatis, boot selection akan pindah ke Windows 11. Nah, sebelum kita mulai start, jangan lupa kita mengubah volume label. Di sini, kelompok kami mengubah volume label menjadi bootable Windows 11 64 bit. Penamaan ini akan bebas sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, sebelum kita start kembali, jangan lupa kita akan mengubah partisi system scheme-nya menjadi GPT dan target system menjadi UAVI. Lalu, setelah itu kita dapat start. Pada bagian ini, silakan Anda menyalakan central region Anda. Lalu, kita akan mengklik OK. Setelah kita OK kan, akan muncul notifikasi warning. Di sini, semua data pada flash disk akan terhapus. Jangan lupa untuk memindahkan data penting Anda ke laptop atau flash disk lainnya. Setelah itu, kita akan mengklik OK untuk melanjutkan. Secara otomatis, sistem akan mengubah flash disk menjadi bootable. Nah, Rufus atau The Relatable USB Formatting Unity adalah aplikasi portable gratis dan bersumber terbuka untuk Microsoft Windows. Windows apa saja sih yang bisa di Rufus? Ada Windows 10, 11, bahkan Windows XP yang dapat digunakan untuk memformat dan membuat flash disk USB Anda menjadi bootable atau live USB. Dan Rufus memungkinkan pengguna untuk memformat USB drive yang di dalam berbagai sistem file seperti FAT, FAT32, XFAT, dan NTFS. Nah, Windows 11 sendiri penyimpanannya membutuhkan sekitar 5,4 GB, maka kita membutuhkan flash disk dengan besaran minimal 8 GB. Kelebihan dari Rufus sendiri yang pertama dapat digunakan untuk menginstalasi sistem operasi. Selain Windows, aplikasi lainnya seperti Linux dapat di Rufus. Yang kedua, bisa juga digunakan untuk mengoperasikan hard disk yang belum pernah diinstal oleh sistem operasi. Kekurangan dari Rufus, aplikasi dapat mudah terserang malware dari virus. Dan umumnya, virus ini akan merusak PC Anda sendiri. Dan setelah selesai, jangan Anda start. Karena kalau Anda start, maka laptop Anda sendiri yang akan terkena booting dari Windows 11 yang kita siapkan. Setelah itu, kita akan mengklik di sini cancel, lalu klik X pada bagian kanan atas, lalu booting selesai. Nyalakan PC-nya, kemudian tekan F12 delete untuk menuju ke menu BIOS. Setelah muncul tampilan seperti ini, pergi ke menu boot, kemudian atur boot priority-nya, atur boot option 1 ke flash disk yang sudah di bootable. Kemudian, save and exit, dan tekan yes. Tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan instalasi Windows. Kita bisa mengatur bahasa dan waktunya. Kalau sudah, klik next dan klik install now. Tunggu prosesnya hingga selesai. Jika muncul tampilan lisensi, klik I don't have product key jika tidak mempunyai kode lisensi. Klik Windows 11 Home, pilih next, klik I accept, dan next, kemudian pilih custom. Nah, di sini adalah tempat untuk mengatur partisi. Sebelumnya, PC ini sudah memiliki beberapa partisi. Nah, kita bisa memformat semuanya dulu jika ingin mengatur ulang partisinya. Setelah itu, kita bisa membuat partisi baru dengan
mengatur kapasitasnya dalam satuan MB. Di sini kita ingin mengatur menjadi 100 GB, klik apply, maka akan muncul satu partisi berukuran 100 GB. Jika ingin membuat partisi baru lagi, kita bisa mengklik tombol new, kemudian atur size-nya, lalu klik apply, maka akan terbuat partisi sesuai dengan kapasitas yang Anda masukkan. Jika sudah sesuai, klik next dan tunggu instalasi Windows hingga selesai. Ketika proses instalasi selesai, jangan lupa untuk segera mencabut flash disk agar tidak mengulang ke proses instalasi kembali. Nah, berikut ini merupakan tampilan Windows 11. Anda akan diarahkan untuk menghubungkan internet Anda sebelum menuju ke sistem operasi Windows 11. Koneksikan dengan Wi-Fi atau internet yang Anda punya. Kemudian klik next dan tunggu prosesnya hingga selesai. Ini adalah tampilan user Windows 11. Di sini Anda tidak boleh mematikan PC Anda untuk menuju ke halaman Windows 11. Tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan seperti ini. Artinya Anda sudah masuk dan menginstal Windows 11. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di Windows 11 yang mungkin berbeda dengan Windows sebelumnya, seperti tampilan baru pada Microsoft New Edge. Anda bisa mengatur tampilan Windows 11 dan memasukkan akun pribadi Anda ke dalamnya. Kurang lebih seperti inilah tampilan Windows 11. Yang terakhir ada instalasi aplikasi Zoom. Setelah kita melakukan instalasi Windows, kita akan memberikan tutorial menginstal aplikasi Zoom Meeting dan bagaimana cara penggunaannya. Aplikasi Zoom Meeting memiliki berbagai kegunaan, terutama untuk komunikasi dan kolaborasi jarak jauh. Baik, langkah yang pertama, kita buka Microsoft Edge, lalu ketik Zoom, lalu tekan tombol download 64-bit, tunggu hingga proses download selesai. Jika sudah selesai, kita buka File Explorer, lalu cari aplikasi Zoom yang sudah kita download tadi. Tekan tombol Yes. Tekan tombol Join a Meeting. Nah, di sini kita diminta memasukkan meeting ID dan username yang akan kita gunakan di aplikasi Zoom. Jika sudah, tekan Join. Di sini kita juga diminta untuk masukkan passcode-nya. Jika sudah, tekan Join Meeting, lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Dan selesai. Dropbox akan bekerja baik bila tidak terkena virus. Seperti yang kita tahu,
Rufus sendiri jarang terkena virus, tetapi bila kita menginstal aplikasi yang tidak resmi atau mengklik sesuatu di website yang mencurigakan, kita akan terkena virus dari kita sendiri. Windows 11 berbeda dengan Windows sebelumnya dengan tampilan interface yang lebih baik. Dengan interface yang lebih segar dan mudah dipahami, serta keamanan dari Windows yang akan lebih ditingkatkan di Windows 11, ini adalah kelebihan khusus dari Windows 11 itu sendiri. Yang terakhir, dalam instalasi aplikasi, kecepatan internet dan besar aplikasi harus diperhatikan. Karena semakin besar GB aplikasi, maka kita memerlukan speed sinyal yang lebih besar pula, supaya pada saat mendownload dapat selesai dengan cepat. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 9. Sampai jumpa.